Film diawali di sebuah penjara di Korea Selatan. Terlihat para tahanan sedang melakukan tarung adu gaplok sebagai hiburan sekaligus membuktikan siapa tahanan terkuat di penjara tersebut. Sampai akhirnya tahanan baru yang bernama Jo Hyun Soo menantangnya untuk mencari pengakuan. Kesal karena tak tumbang, Hyun Soo pun melakukan kecurangan dengan menggunakan kepalan tangannya. Karena kecurangan tersebut, Hyun Soo menjadi sasaran untuk dihajar oleh para tahanan lainnya. Sampai akhirnya aksinya pun dihentikan oleh petugas di sana. Selamat datang di channel Kisah Kilat dan ini dia alur cerita film The Merciless. Film pun berlanjut dengan memperlihatkan seorang tahanan bernama Han yang kagum terhadap keberanian Jo Hyun Soo. Dan ternyata Han ini adalah salah satu petinggi mafia terbesar yang ada di Korea. Dia pun bertugas untuk mengontrol peredaran rokok dan narkoboy dalam penjara, bahkan petugas penjara di sana menjadi teman baiknya karena uang sogokan. 처음부터 한 번에 많이 풀지 마쇼. 그들과 전쟁을 오자마자 끝내버린 게 바로 저 한재호 형제라들로 꽉 채워서는 전용 식당으로 만들어버렸지. 자, 잔들 채우고. 이번 짝짝이 대회 사건으로 꽤 인정받고 있거든. Tapi setelah itu seorang pria bernama Kim datang ke dalam penjara. Dan ternyata dia adalah petinggi mafia lainnya dan kedatangannya bersama para anak buahnya telah ditugaskan oleh bos besar mereka yaitu Mr. Ko yang bertujuan untuk menggantikan tugas Han. Han yang tidak terima kemudian bernegosiasi dengan menyarankan keuntungannya dibagi 50-50%. Namun Kim menolak dan membuat Mr. Han menyatakan perang terhadapnya. Selain itu ternyata Kim memberikan uang sogokan lebih besar, yang kemudian Han tidak lagi dipandang sebagai pemimpin tahanan dan malah menyeretnya ke ruang isolasi. Dan kini Kim menjadi ketua para tahanan yang baru. Baru saja keluar dari sel isolasi, Han kembali diburu oleh anak buah Kim untuk membunuhnya. Namun beruntungnya Hyun Soo menyelamatkannya. Setelah itu Hyun Soo datang ke sel tahanan milik Han dan Han pun memberikan rokok sebagai imbalannya karena sudah menyelamatkan nyawanya. Singkat cerita, Han dan Hyun Soo pun membuat rencana untuk menjatuhkan Kim di penjara. Bermodalkan sebuah ponsel, mereka memulai melakukan aksinya dan mengumpulkan foto-foto para napi dan mafia sedang asik berpesta. Khawatir foto-foto tersebut menyebar ke publik dan mengancam keselamatannya, para petugas akhirnya menuruti permintaan Han. Kim pun pada akhirnya dibawa ke sebuah tempat dan disiksa oleh Han dengan air panas sembari diinterogasi. Yang pada akhirnya terungkap Kim dan anak buahnya memiliki misi mengontrol peredaran rokok dan narkoboy di dalam penjara, sekaligus disuruh membunuh Kim atas perintah Mr. Ko. Mr. Ko memberikan perintah tersebut karena Han disebut sebagai ancaman karena sifat egoisnya yang selalu ingin menjadi penguasa. Dan jika misi tersebut berhasil, Kim pun akan dijanjikan 30% keuntungan dari total transaksinya. Mendengar hal tersebut, emosi Han pun memuncak dan menyerang Kim hingga akhirnya Kim pun tewas. Di sisi lain, Mr. Ko adalah bos tertinggi mafia yang di bawahnya ada Han, sekaligus pemilik bisnis ikan yang diimpor dari Rusia. Dan ternyata perusahaan itu hanyalah kedok belaka, karena bisnis sebenarnya adalah menyelundupkan narkoboy dari Rusia. Sejak kematian Kim, Han kembali berkuasa, bahkan ia melukai semua pasukan yang dimiliki oleh Mr. Kim. Hyun Soo pun lalu menawarkan diri untuk menjadi anggota geng,
saat ia keluar penjara nanti. Tapi Han tidak memberikan jawaban pada saat itu. Waktu pun berlalu. Hyun-soo jadi semakin dekat dengan Han dan para anak buahnya. Hidup selama 2 tahun di penjara akhirnya berlalu. Hyun-soo tinggal menunggu 1 tahun terakhirnya agar ia bisa keluar dari sana. Namun tak diduga, Hyun-soo mendapatkan kabar duka mengenai kematian ibunya yang meninggal ditabrak mobil. Namun, permintaannya untuk keluar dari penjara 1 hari saja untuk melihat ibunya ditolak oleh pihak kepolisian. Hyun-soo pun hanya bisa bersedih meratapi nasibnya di sana. Han pun yang mencoba untuk menenangkan Hyun-soo malah dipukul karena emosinya yang tidak stabil. Keesokan harinya, Hyun-soo mendapatkan surat izin untuk keluar dari penjara. Tapi surat izin tersebut bukanlah dari pihak kepolisian, melainkan karena Han yang menyogok para petugas agar Hyun-soo bisa melihat ibunya untuk yang terakhir kali. Setelah kembali ke penjara, Hyun-soo pun disambut oleh Han dan anak buahnya. Han pun menceritakan tentang kematian ibunya, dan kini Han malah menawarkan Hyun-soo agar bergabung dalam gengnya ketika ia bebas nanti. Akhirnya Hyun-soo pun mengaku jika dirinya adalah seorang polisi. 나 경찰이야. Tentu saja Han setengah tidak percaya, tapi Hyun-soo meyakinkan Han bahwa itulah kebenarannya, dan dia berjanji tidak akan berbohong lagi kepadanya. Nah, jadi sebenarnya para kepolisian sudah mencurigai Mr. Ko yang memiliki bisnis narkoboy dengan kedok perusahaan ikan. Namun mereka juga tidak ingin membuat hubungan Korea dan Rusia jadi memburuk. Mendengar salah satu anak buah Mr. Ko berada dalam penjara yaitu Han, sebagai pemimpin dari operasi penyelidikan tersebut, Inspektur Cheon memilih Hyun-soo sebagai anggota polisi yang terpilih untuk melakukan penyamaran demi mengungkap kebusukan mafia tersebut. Jadi, Hyun-soo ini akan masuk penjara dalam waktu 3 tahun ke depan dan awalnya Hyun-soo menolak karena ibunya tinggal sendiri dan mengalami sakit ginjal. Tapi karena janji Inspektur Cheon akan mencarikan ginjal dan menanggung semua biaya operasi ibunya, maka Hyun-soo pun menerima tawaran tersebut. Namun setelah mendapatkan kabar jika ibu Hyun-soo telah meninggal, Inspektur Cheon tidak mengabulkan permintaannya untuk izin 1 hari saja dan telah ingkar janji untuk menjaga ibunya. Tapi Han adalah orang yang rela menyuap para polisi demi Hyun-soo yang ingin melihat ibunya untuk terakhir kali. Dan kini Hyun-soo malah lebih percaya pada Han dibanding pihak kepolisian. Singkat cerita, Han keluar dari penjara. Han pun menceritakan semuanya kepada Byung-gap apa saja yang terjadi di penjara. Byung-gap sendiri adalah salah satu petinggi mafia juga di bawah pemimpin Mr. Ko, sekaligus keponakan Mr. Ko. Han kemudian mengatakan dia juga merekrut seorang polisi yang membelot ke dalam gengnya. Namun tentunya Byung-gap tidak setuju karena kekhawatiran background-nya. 3 tahun pun berlalu. Hyun-soo akhirnya keluar dari penjara dan ia bahkan dijemput oleh Han dan rombongan lainnya dengan konvoi mobil mewah demi merayakannya. Han pun membawa Hyun-soo untuk ikut makan malam bersama para anggota gengnya dan Byung-gap memperlihatkan ketidaksukaannya dengan Hyun-soo. Dia pun menantang Hyun-soo dengan pistolnya. Tapi karena lengah, Hyun-soo mengambil pistol Byung-gap dan hampir menembak dirinya. 일할 때, 술 처드실 때. Sementara itu, Mr. Ko berdebat dan tidak percaya jika kematian Kim karena serangan jantung. Jadi, Mr. Ko ini sebenarnya ingin membunuh Han karena menurutnya Han ini ingin menguasai bisnisnya. Namun, hal tersebut diyakinkan Byung-gap yang dibohongi Han yang membenarkan jika kematian Kim murni serangan jantung.
Sekaligus, dia mengungkapkan bahwa akan ada kiriman narkoba jenis baru dengan skala besar dari Rusia sebanyak 5 kilogram. Esoknya saat mengunjungi ibunya, Hyun-soo tiba-tiba disekap dan ia pun dibawa ke suatu tempat dan diinterogasi. Dan ternyata yang menyekapnya adalah Inspektur Cheon. Cheon mengetes kesetiaannya pada polisi dan untungnya Hyun-soo masih dapat dipercayai. Tak hanya mengetahui lokasi Hyun-soo, Inspektur Cheon juga mengetahui bahwa akan ada kiriman narkoba jenis baru seberat 5 kilogram. Namun di sana, Hyun-soo malah menanyakan kasus kematian ibunya. Dan Cheon pun mengungkapkan bahwa kasusnya masih dalam penyelidikan. Sejak kejadian tersebut, Hyun-soo pun sadar bahwa dirinya telah disadap menggunakan jam tangan pemberian polisi saat ia keluar dari penjara. Karena tidak ingin disadap lagi, Hyun-soo pun lalu menghajar salah satu partner bisnis Mr. Ko yang tidak ingin memenuhi permintaannya dengan menggunakan jam tangan dan menghancurkannya. Setelah misi dari Mr. Ko itu, Mr. Ko pun menjadi kagum dengan Hyun-soo dan sekarang menjadi orang kepercayaan di mafia tersebut. Han dan Hyun-soo pun kemudian datang ke salah satu klub malam untuk menemui Mr. Gegard dari Rusia. Selagi Han menemui Gegard, Hyun-soo pun pergi untuk buang air. Tapi Hyun-soo malah bertemu dengan teman polisinya dan dia memberikan jam baru untuk Hyun-soo agar polisi bisa melacak dan mengetahui obrolan Hyun-soo dan anggota mafia lainnya. Tiba-tiba Han muncul yang membuat Hyun-soo memukul polisi tersebut agar tidak ketahuan. Han yang membela Hyun-soo ikut menghajar polisi itu yang membuat Hyun-soo menghentikannya. Hal itulah yang membuat Han curiga. Ketika mereka di dalam lift, Han langsung memeriksa tubuh Hyun-soo karena dia tahu bahwa pria sebelumnya adalah seorang polisi. Tapi Han pun tidak menemukan apa-apa karena memang Hyun-soo tidak mengambil jam tangan tadi. Kemudian Han pun bercerita bahwa sebenarnya Mr. Ko ingin membunuhnya. Padahal Han ini sudah bekerja selama 20 tahun untuk Mr. Ko. Dan kini baginya tidak ada orang yang bisa dipercayai oleh Han. Hyun-soo pun mengatakan jika dia tidak akan memaksa Han untuk mempercayainya, tetapi Hyun-soo akan percaya dengan perkataan Han. Keesokan harinya, Hyun-soo menemui Inspektur Cheon, dan dia meninggalkan lokasi tempat transaksi narkoba yang akan dilakukan oleh para mafia. Setelah itu, hari di mana transaksi pun tiba. Tak lama, polisi datang untuk melakukan pemeriksaan, tetapi ternyata yang ditemukan oleh kepolisian bukanlah narkoboy, melainkan sex toy. 관절도 안 좋으신데 괜찮아요? Dan para mafia pun menertawakannya. Di sisi lain, di tengah laut, Hyun-soo berada di kapal kecilnya dan tak lama setelah itu narkoboy dari Rusia muncul di lautan. Dan dari sini kita ketahui bahwa Hyun-soo benar-benar berkhianat kepada kepolisian karena telah dikecewakan terhadap kematian ibunya. Setelah mengecek narkoboy dan keasliannya, mereka kemudian bersulang dan kemudian Mr. Ko pun dibunuh oleh Han. Han membunuhnya karena dendam telah dijadikan target pembunuhan ketika di penjara. Han juga membunuh semua pengikut Mr. Ko dan kini menjadi petinggi mafia satu-satunya. Keesokannya Hyun-soo kemudian menghadapi Inspektur Cheon. Dan karena kini dia telah mengetahui bahwa Hyun-soo sudah berkhianat kepada polisi, dengan terpaksa Inspektur Cheon menampilkan video CCTV pembunuhan ibunya. Saat itu, Hyun-soo hanya bisa menangis dan ternyata orang yang menabrak ibunya adalah Han, orang yang dipercayainya. Dan selama ini, Hyun-soo telah percaya pada orang yang salah. Di sisi lain, ketika para anggota geng berkumpul dan menyambut Han sebagai ketua baru,
Han mendapatkan kabar bahwa Hyun-soo telah ditahan karena identitas dirinya telah terungkap sebagai pembelot kepolisian. Dan dia telah dijebak oleh seseorang. Hyun-soo juga mencurigai ada mata-mata di dalam gengnya. Dan kini pihak kepolisian menawarkan opsi dengan menukarkan 5 kilo narkoboy jenis baru jika ingin Hyun-soo kembali dibebaskan. Di sini Han menduga jika orang yang menjebak Hyun-soo adalah Byun-gap. Karena dari awal hanya dialah yang tahu kalau Hyun-soo adalah seorang polisi. Dan dari awal dia memperlihatkan ketidaksukaannya terhadap Hyun-soo. Malam harinya Byun-gap dipanggil oleh Han. Dan tak lama Han datang lalu menghajar Byun-gap sampai mati tanpa ada belas kasih. Karena sudah menganggap Hyun-soo sebagai orang kepercayaan satu-satunya, Han pun sepakat terhadap tawaran sebelumnya. Han pun kemudian datang sendirian. Namun setelah melihat keanehan-keanehan di sana, dia pun sadar telah dijebak oleh Hyun-soo. Hyun-soo pun lalu mengatakan jika Han ini hidup bukan untuk bisnis, melainkan hidup untuk membunuh orang yang tidak dia sukai. Mulai dari kompetitor bisnisnya, Mr. Ko hingga Byun-gap, orang yang cukup setia dengannya. Dan bahkan dia membunuh ibunya Hyun-soo agar dirinya menjadi satu-satunya orang yang percaya pada Han. Han pun lalu mengarahkan pistolnya. Dan di sini mereka berdua telah kehilangan kepercayaan satu sama lain. Namun Han tidak sanggup menembaknya karena dia sudah memiliki ikatan keluarga yang kuat dengan Hyun-soo. Ketika ingin membantu kepolisian kembali, Hyun-soo malah diabaikan dan kini dia bertarung dengan rekan polisinya sampai akhirnya Han datang menyelamatkan Hyun-soo. Dengan penuh kebingungan dan krisis kepercayaan, Hyun-soo meminta Han untuk membunuhnya akibat saking depresi dirinya. Tapi Han masih membiarkan Hyun-soo hidup dan hanya menembak telinganya saja. Han pun lalu berjalan pergi dengan tangisan dan ingatan tentang dirinya bersama Hyun-soo selama di penjara. Dan tiba-tiba dia ditabrak oleh Inspektur Cheon. Cheon kemudian mengambil kunci mobil di tubuh Han yang sudah semakin sekarat. Lalu ia memeriksa narkoboy yang masih utuh di dalam mobil Han. Menganggap misinya berhasil, Hyun-soo pun kemudian datang dan menembak Inspektur Cheon. Hyun-soo lalu mendekatkan Han dan memberikan pistol pada Han agar sidik jari dari Han berada di sana. Setelah itu, dia membunuh Han demi membalaskan kematian ibunya. Dan satu-satunya orang yang selamat di tempat tersebut adalah Hyun-soo. Dan kini Hyun-soo hanya bisa menatap langit, meratapi nasibnya, dan tidak tahu siapa orang yang harus dia percaya. Dan cerita pun berakhir. Begitulah alur cerita The Merciless. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa terus dukung Kisah Kilat dengan cara like, comment, share, and subscribe-nya. Akhir kata, selamat pagi, siang, sore, malam, dan sampai jumpa.